Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Wonosobo yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim promosi Rumah Sakit Islam Wonosobo ya Bapak Ibu. Pada siang hari ini kami minta waktu sebentar untuk menunggu mengisi waktu tunggu mengisi waktu tunggu Bapak Ibu sambil menunggu Pak Piti Dawang ya. Kita dari tim promosi kesehatan mau berbagi ilmu, mau sharing tentang apa nih yang untuk kali ini kita tentang penyakit ya. Untuk kesempatan kali ini nanti yang akan menyampaikan langsung dari dokter spesialisnya ya. Jadi dokter spesialisnya untuk saya informasikan untuk di Rumah Sakit Islam Wonosobo, alhamdulillah sekarang untuk dokter spesialis dalamnya sudah ada 3 ya. Yang satu dokter Kamilia yang nanti mau mengisi. Kemudian yang kedua dokter Widi, yang ketiga dokter Alvin, spesialis dalam semuanya ya. Untuk dokter Kamilia dikhususkan untuk mengisi poliklinik pagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau terburu-buru ada acara siangnya atau sorenya sudah ada dokter dalam pagi ya. Oh, paling kadang biasanya senang-senangan ya. Oh aku biasa Pak Widi. Tapi kalau mau coba juga boleh. Misalnya kok darurat. Misalnya Bapak Ibu punya penyakit hipertensi, obatnya harus rutin, kok kehabisan, siangnya mau pergi luar kota, paginya boleh ketemu dokter Kamilia ya. Untuk jadwalnya hari Senin sampai hari Jumat, ya, jam 9 pagi mulai. Dan perlu kami informasikan juga dari tim promosi Rumah Sakit Islam Wonosobo, insya Allah setiap hari Rabu kita mengisi edukasi di ruang tunggu seperti ini ya. Kemudian yang hari Jumatnya secara online ya, bisa dilihat dari YouTube channel YouTube RSI Wonosobo. Bisa dibersani di situ, banyak ada dokter-dokter yang lain sudah mengisi di situ. Itu ya Bu. Ya, untuk menyingkat waktu karena ini waktunya sudah siang, kita langsung bisa nanti mulai saja. Untuk pembicara hari ini adalah Dokter Kamilia Wijayanti namanya nih Bapak Ibu. Beliau berasal dari Banjarnegara. Untuk Dokter Kamilia, untuk kami persilahkan untuk bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pasien yang ada di RSI Wonosobo. Semoga siang ini semua dalam keadaan walaupun ngantri bisa dalam keadaan sehat ya. Sambil ngantri, perkenalkan saya dokter penyakit dalam di RSI Wonosobo, Dokter Kamilia. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Kebetulan kemarin adalah Hari Hipertensi Sedunia ya, diperingati tanggal 17 Mei. Jadi yang pertama, jadi kejadian hipertensi itu di seluruh dunia itu mencapai angka 1,13 miliar, ya udah banyak banget. Artinya itu 1 dari 3 orang menderita hipertensi, ya itu berdasarkan data yang dari WHO tahun 2015. Lalu prevalensi kejadian hipertensi di Indonesia itu didapatkan dari hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk berusia di atas 18 tahun itu meningkat dari 25,8% tahun 2013 sekarang menjadi 34,1%. Lalu di Jawa Tengah itu menempati peringkat keempat terjadinya hipertensi di Indonesia yaitu 35,7%. Itu dari data Kemenkes. Nah, apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik itu 140 dan yang diastolik itu bawahnya 90 ya. Jadi kalau jenengan belum pernah tensi terus tiba-tiba cek ke puskesmas ataupun ke bidan atau ke apotik misalnya ditanyain tensinya berapa 140/90 belum tentu juga itu hipertensi. Harus dievaluasi apakah lagi capek, habis jalan jauh, habis naik turun tangga, lagi demam, itu juga dievaluasi, nggak langsung didiagnosa ini hipertensi ya. Jadi hipertensi itu umumnya tidak memiliki gejala sehingga banyak orang tidak menyadari ya. Nah, jadi mengukur tekanan darah merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang menderita hipertensi atau tidak. Gejalanya apa aja sih? Bisa sering sakit kepala,
bisa tidurnya nggak enak, terasa gelisah, kadang jantungnya berdebar, lalu pusing, penglihatan kabur. Penglihatan kabur ini udah lama hipertensinya ya, bisa sampai udah kena retinanya, saraf matanya. Rasa sakit di dada juga bisa menjadi gejala, lalu mudah lelah. Nah, hipertensi itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi sekunder sudah diketahui sebabnya. Sebabnya apa? Misalnya pasiennya ada gejala tiroid, lalu gangguan pembuluh darah, ada gangguan kelenjar adrenal dan faktor lainnya. Jadi ada sakit yang lain yang menyebabkan pasiennya darah tinggi. Nah, faktor resikonya apa aja sih? Kenapa sih saya ini kena darah tinggi? Jadi ada faktor resiko yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak dapat dirubah apa? Umur kan sudah kita akan jalan terus, nggak mungkin kita mundur umurnya. Jenis kelamin kita nggak bisa milih. Lalu genetik, ya kita turunan dari orang tua. Jadi umur, semakin bertambah umur, resiko menjadi hipertensi lebih besar, ya. Lalu jenis kelamin, pria itu mempunyai resiko 2-3 kali lebih banyak mengalami hipertensi daripada wanita. Lalu kalau wanita sudah menopause, itu lebih mudah terjadi hipertensi juga ya. Dan setelah usia 65 tahun, karena faktor hormonal, itu wanita lebih mudah terjadi hipertensi daripada pria. Nah, faktor resiko apa aja yang bisa dirubah? Merokok, pasti kita bisa stop merokok. Kalau gemuk, obesitas, kita bisa atur pola makannya untuk mengurangi berat badan. Lalu pasien-pasien dengan kurang aktivitas fisik itu bisa dirubah ya. Lalu ada riwayat konsumsi alkohol yang pasti harus stop minum alkoholnya. Stres menjalani hari-hari itu bisa diatasi. Lalu paling sering dikonsumsi garam berlebihan karena orang Indonesia sering sekali makanannya lebih ke arah gurih ya. Jadi konsumsi garam berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah. Dan dislipidemi itu kolesterol yang tinggi. Itu bisa diobatin. Jadi kolesterol yang diatasi dengan baik itu juga bisa menurunkan tekanan darahnya. Nah, apa saja yang harus dikhawatirkan jika hipertensinya tidak ditangani dengan baik? Bisa mengarah ke penyakit jantung. Jadi pipa pembuluh darah Anda yang semakin tinggi itu akan menyebabkan payah jantung. Jadi saya harus segera ditanganin hipertensinya supaya tidak mengarah sakit jantung. Lalu pipa pembuluh darah yang tiba-tiba pecah itu bisa terjadi stroke, ya, pecahnya pembuluh darah di otak. Bisa terjadi penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah tepri, gangguan saraf dan kerusakan saraf, katarak atau disebut retinopati. Jadi banyak orang pasien sudah datang, sudah tiba-tiba, kok mata saya blur, tambah kabur, padahal saya sudah pakai kacamata, tapi mata saya tetap tidak bisa melihat jauh dan sebagainya. Ternyata memang sarafnya sudah ada yang rusak karena tingginya tekanan darah. Nah, mungkin yang paling gampang kalau obat-obatan nanti dokternya yang ngatur ya. Jadi makanan, apa yang harus dihindari? Pertama makanan kaleng, kayak sarden, sosis, buah kaleng itu nggak boleh ya, karena ada pengawetnya juga. Makanan yang diawetkan kayak ikan asin, telur asin, nugget, lalu kaldu, brok, bumbu penyedap, minuman bersoda, margarin itu harus benar-benar hindari atau tidak dikonsumsi orang yang dengan hipertensi. Untuk olahraga, kalau orang normal olahraganya itu seminggu 2-3 kali dengan durasi 2 jam 30 menit. Kalau untuk orang dengan hipertensi itu bisa 3-4 kali per minggu dengan total selama 1 minggu 40 menit. Jadi olahraganya nggak perlu berat ya, nggak perlu lari yang kenceng-kenceng. Jadi perlu aerobik biasa aja. Yang penting 5-10 menit itu tetap dijadwalkan seminggu 3-4 kali. Jadi tetap dilakukan pemanasan secara rutin. Setelah pemanasan lakukan pendinginan, dan waktu pendinginannya itu harus lebih panjang daripada saat pemanasan agar tensinya tidak turunnya dengan cepat ya, nggak pusing. Nah, bagaimana dengan pengobatan? Jadi Bapak Ibu kan semua insya Allah maksudnya bisa baca, harus punya catatan. Saya misalnya didiagnosa darah tinggi atau suami saya atau ibu saya dicatat obatnya apa, misalnya amlodipin kah, obatnya kandisartan, valsartan, harus tahu. Oh ini obat darah tinggi saya. Misal sudah pernah ditanyakan sama dokternya atau ditanyakan dengan apotekernya, ditanyakan lagi obatnya ini diminum kapan kah, pagi,
siang, sore, atau malam, sesudah atau sebelum makan, itu perlu diketahui. Jadi jangan kalau misalnya ditanya, berobat, Ibu ada darah tinggi? Ya, saya ada darah tinggi, obatnya apa? Aduh, saya nggak tahu, pokoknya saya minum. Nah, kalau yang minum racun kayak gimana? Kan harus tahu ya, obatnya apa. Jadi apabila tekanan darahnya tetap tinggi, walaupun sudah diobatin, sudah merasa mengatur pola makannya, sudah melakukan aktivitas fisik dengan sempurna, sudah baik. Kalau tensinya masih tinggi, segera kembali ke dokter. Ya, apakah perlu tambahan obat itu nanti selanjutnya setelah pemeriksaan dengan dokter. Jadi, mari kita kendalikan hipertensi itu dengan patuh, ya, patuh singkatannya yang P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikut anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan tepat dan teratur, misalnya ada sakit gula, berarti gulanya itu juga harus diobatin. Ada sakit tiroidnya harus diobatin agar tensinya terkontrol dengan baik. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Jadi bukan berarti misalnya nggak boleh makan asin, jadi nggak makan apa-apa juga nggak boleh. Gitu ya. Tetap daging itu boleh dimakan, yang nggak boleh garamnya yang banyak. Dok, saya pengen sasar daging kambing, ya boleh aja seminggu sekali daging kambing, nggak ada yang larang. Boleh untuk orang hipertensi, tapi asalkan tidak banyak garamnya. Lalu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi misalnya pagi tetap lakukan aktivitas jalan pagi, latihan aerobik di rumah, bisa nyalakan YouTube, banyak kok video-video senam aerobik yang ringan untuk pasien-pasien hipertensi. H. Hindari asap rokok, stop alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi zat karsinogenik itu bisa dari makanan-makanan yang diasapkan, makanan berkaleng, terus minuman bersoda, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari sama-sama rutin cek tensinya ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit terdekat, atau untuk yang sudah menderita hipertensi bisa tetap punya alat tensi di rumah, jauh lebih baik, ya. Jadi supaya terkontrol dan tingkat tekanan pembuluh darahnya tetap stabil. Seperti itu supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan, kita fasilitasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Pramedia. Sangat jelas sekali ya yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Ya, dari pengunjung di sini saya evaluasi dari setiap saya di sini kebetulan mengevaluasi untuk pasien BPJS banyak sekali yang pasiennya dengan hipertensi ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang terutama penderita hipertensi masih ada yang perlu saya tanyakan atau mungkin punya masalah apa terkait penyakitnya bisa ditanyakan untuk saat ini. Monggo bebas. Kami beri kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu. Monggo Ibu. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada dikatakan kafein itu juga bisa meningkatkan tensi. Tapi kalau cuma misalnya, dok saya cuma seruput aja sedikit pagi-pagi, boleh ya, asalkan tidak 1 gelas penuh terus gulanya banyak, ya. Jadi mungkin gulanya diganti juga menjadi diabetazol, walaupun tidak diabetes ya, jadi atau tanpa gula, cuma 1-2 serut aja boleh ya, asalkan tidak 3 kali sehari atau 1 gelas penuh. Iya boleh. Itu pernah ya yang kopi, terkait kopi, antara bedanya kopi dikasih gula dengan kopi yang tidak dikasih gula ya dok, tawar itu katanya bagus ya yang pakai gula, itu kaitannya dengan hipertensi mungkin gimana dok? Ya kalau misalnya, maksudnya kalau untuk gula hipertensi itu memang terhadap kalau kafein itu sendiri memang dia bisa mengurangi gejala-gejala seperti kayak orang tekanan, rasa pusing, rasa tidak nyaman, itu bisa rileks dengan kafeinnya. Tapi penggunaan dengan gula yang banyak itu dikhawatirkan ke arah diabetesnya. Jadi jangan sampai terjadi komplikasi sebaliknya karena orang itu rutin minum kopi dengan gula seperti itu. Masih ada yang tanyakan? Sudah ya Bu. Ya, kami dari tim BKRS menyediakan souvenir guys setiap kami acara nih. Untuk penanya pertama kami kasih souvenir Ibu, seadanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Untuk penanya yang lain monggo silakan Ibu. Ada? Dari sana sebelah sana yang bagian pendaftaran ada yang
Oh iya, Ibu. Yang ditanyakan dokter, tensinya dicek tidak pernah tinggi, cuma sering nyeri dada. Itu kaitannya apa? Oke, baik Bu. Kalau nyeri dada, kita evaluasi dulu ya. Nyeri dadanya seperti apa, Kak? Nyeri dadanya dada sebelah kiri atau kanan atau sampai tembus ke punggung, itu perlu dilakukan anamnesa. Jadi ada pertanyaan lagi ya. Terus apakah ada rasa berdebar-debar? Apakah ada kaki bengkak ya, ada nyeri, kaki bengkak. Kemungkinan perlu pemeriksaan lebih lanjut, kita bisa lihat rekam jantungnya. Ya, kaki bengkak itu dilihat lagi apakah satu sisi yang bengkak, apakah dua-duanya. Ya, kalau dua-duanya masih mungkin ada keterkaitan dengan jantung. Jadi sakit jantung itu tidak melulu karena hipertensi. Bisa karena ada diabetes, langsung sakit jantung ke arah jantung, komplikasinya juga bisa. Jadi masih mungkin kalau dari dada yang nyeri itu, kita lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Ada rekam jantung, terus bisa juga nanti dilihat dari urinnya. Lihat kalau misalnya ada protein kah di urinnya, ada gangguan kah di ginjalnya, jadi masih ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi tidak perlu karena saya kok nggak ada hipertensi, tapi kok dada saya berdebar-debar. Jadi berdebar-debarnya lain lagi kasusnya ya, belum tentu karena hipertensinya seperti itu. Baik, ya untuk penjelasan Ibu, sudah jelas semuanya. Jadi untuk bengkak itu kalau hipertensi itu aliran itu Ibu. Jadi setelahnya darah itu kadang menyempit atau enggak, jadi baunya di situ. Ini nanti ngairnya pusatnya ke jantung gitu. Jadi makanya bisa komplikasi ke jantung gitu kan. Jadi untuk check up lebih baik Ibu gitu. Untuk sampelnya Mas Putra ada. Ya Ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, saya mau nanya, saya sudah belum, terus harus saya makan baru saja dimasukkan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Ibu sebulan perutnya kembung, tiap makan mual, muntah. Sesak napasnya. Oke, baik. Jadi mungkin kalau ini tidak langsung berkaitan dengan darah tingginya ya, walaupun misalnya Ibu punya darah tinggi ya. Jadi masih mungkin memang gangguannya di lambung ya. Jadi apakah sudah minum obat selama ini? Sudah tetap keluhannya sama? Oke, baik. Nanti mungkin perlu dievaluasi. Kadang pasien-pasien dengan seperti ini asam lambung yang tinggi itu bisa dilihat dengan endoskopi, biasa namanya ya. Endoskopi itu diteropong. Jadi masuk alat seperti selang dan ada kameranya, dilihat dari mulut, tenggorokan sampai ke lambung ya. Oke, baik. Nah, itu masih mungkin karena lambungnya. Mungkin nanti itu konsultasinya bisa langsung di ruangan saja ya Bu ya. Jadi Jadi bukan berarti tidak ada kaitannya dengan hipertensi. Misalnya Ibu, saya darahnya tinggi, tetap jalan, tapi dengan rasa tidak nyamannya itu lebih ke arah lambungnya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi nanti konsulnya bisa di ruangan, karena kita pasti periksa kayak gitu ya. Jadi maksudnya hari ini saya jelaskan ke pasien-pasien sambil nunggu supaya lebih terbuka lagi wawasannya tentang darah tinggi. Karena darah tinggi itu minum obatnya bisa jadi seumur hidup ya, bukan berarti kalau lagi tensinya tinggi terus minum, nggak minum, malah itu yang bahaya. Bukan berarti minum obat nanti ginjalnya kena, kata orang-orang gitu. Kalau bukan Ibu, jadi kalau tidak minum obat, tensinya tidak teratur, itu yang merusak ginjalnya ya. Jadi memang harus butuh kesabaran untuk tetap minum obat bila sudah didiagnosa darah tinggi, didiagnosa kencing manis, itu harus minum obat agar teratur. Nanti kalau sudah teratur, dosis yang akan diturunkan maupun jumlah minumnya yang akan diturunkan, tapi bukan berarti lepas dan tidak minum obat seperti itu ya. Ya, jadi ininya Ibu hipertensi ada, kemungkinan ada sakit pencernaan juga nih. Kalau dari gejala yang disampaikan kayaknya ada peningkatan asam lambung ya. Nah, untuk tahu itu lambungnya ada luka atau ususnya ada luka enggak, tadi disampaikan ada alat yang khusus namanya endoskopi. Tapi itu di rumah sakit rujukan Ibu, untuk RSI belum ada. Itu kan kalau pengen bisa. Terus tadi yang disampaikan juga untuk penderita hipertensi, ya, kalau yang sudah itu
Tadi itu yang perlu dicatat sekali. Jadi obat tidak boleh putus sama sekali. Jadi harus selalu konsumsi. Tapi mungkin yang jadi sering pada bingung di sini dokter, aku di tensi kok cuma sweet atau 70. Nah itu kan kadang juga minum. Itu gimana dokter? Meski rendah atau kita turunkan sendiri, misalnya satu tablet terus separuh atau gimana dokter? Maksudnya pada saat terperiksa, jadi tensinya berapa? Di rumah punya tensi misalnya, biasa dalam tinggi sudah minum obat teratur dulu. Kalau tiba-tiba drop misalnya cuma 100 tensinya. Nah itu apa tetap harus minum atau gimana dokter? Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda kayak keringat dingin, ya, tanda pusing atau sempoyongan, ya tidak apa-apa obatnya diminum, ataupun misalnya ragu boleh di setengah dosisnya. Tapi kalau misalnya tensinya memang di bawah 90/60, tidak usah diminum, ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tensinya 110, 120 tetap tidak apa-apa diminum obatnya. Jadi kalau apa dia Kalau tidak di bawah 100 tetap minum nggak apa-apa, ya. masih ada kesempatan dong? Sampai dulu tidak mungkin dong. Ada lagi ibu, kayaknya banyak yang mau tanya. Oke. Ya, karena dokter spesialis itu mesti penggemarnya banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu penderita hipertensi tahun 2000. Jadi waktu itu saya melakukan penelitian terakhir tahun 2000. Saya di apa namanya sebelum sana dinyatakan tinggi, kemudian pada dan sampai selalu minimal itu atas 140 dan penurunan dari sini. Jadi kalau dari itu atas 140 kalau kecil 100 sampai tahun 2014 saya kira sudah kritis, sudah banyak ternyata sampai sana menyatakan cancel karena dari saya bukan sampai 2 hari saya selalu cek obat yang kurang cukup, nanti saya puasa ketika berpuasa 3 hari, kemudian masih 150, awalnya 100 menit, akhirnya saya kelihatan bisa dan kebetulannya lagi sampai sekarang itu 190 atas bawahnya 100 tidak terasa karena tidak biasa saya memang tidak menutup hujan saat itu apa tapi saya tidak merasa dan sebagainya saya jauh bisa saya belajar yang sudah asing pada dari dilakukan dan saya tidak merasa pada ikan asin bahkan ketika orang merasa biasa saya kurang asin, ketika saya biasa orang akan saya keasinan. Saya juga mengurangi gula tidak mau periksa itu menjadi pekerja harus periksa bukan penyakit tapi kesehatan bisa alhamdulillah kemudian saya tidak lagi sampai akhirnya sebenarnya karena sembilan obat kemudian saya menjadi saya pengen selalu obat saya agensi kebetulan dengan 360 yang saya tanyakan dilihat menembak kalau 140 itu saya akan ya itu saya beberapa minggu sebelumnya setiap minggu sekali yang melakukan ininya itu berapa atau boleh kadang-kadang atau juga setengah itu masih Terima kasih Bu, agak komplikated ya. Jadi Ibu ini punya kencing manis juga, ya, punya darah tinggi. Jadi dari cerita Ibu sering bicara, saya tidak terasa. Itu
itu kemungkinan gulanya yang di tubuh ibu itu sudah merogoti ke syarafnya, sehingga terjadi namanya neuropati. Neuropati itu yang bikin kadang pasien tiba-tiba, maaf ya mungkin sudah misalnya ya, tiba-tiba ada apa-apa di jantungnya. Karena dia tidak terlalu terasa nyeri di jantungnya, karena itu neuropati, karena gulanya tidak terkontrol dengan baik. Dan tensinya tidak bisa turun dengan baik karena gulanya yang tinggi. Jadi gulanya harus juga diturunkan. Kalau 240 itu masih tinggi, ya. Dengan ibu ada darah tinggi, ibu harus mencapai 2 sampai 120, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi untuk yang menentukan miligramnya, konsultasinya nanti di dalam sama dokternya, ya. Jadi nanti itu apakah dosisnya yang dinaikkan, kombinasi obatnya yang ditambahkan, nanti ditentukan setelah pemeriksaan di dalam, ya. Jadi bukan berarti nanti ibu tiap hari, oh hari ini saya dosisnya 5, besok 10, tidak seperti itu. Jadi nanti dievaluasinya paling cepat 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk dinaikkan atau diturunkan dosisnya, ya. Jadi untuk penderita diabetes itu pintu masuk untuk sakit lainnya juga, ya. Jadi kematian pertama itu diabetes, paling tinggi baru hipertensi, ya. Jadi diabetesnya tidak terkontrol, tensinya susah dikontrol pasti seperti itu. Jadi dietnya diet diabetes dan diet darah tinggi kayak gitu, ya. Jelas Ibu? Oh, nggak apa-apa Bu, sudah borong penyakit mati, tapi jangan dipikirkan Ibu. Yang penting selalu ikhtiar, berdoa, sama sisa usia gunakan untuk kebaikan. Itu aja Bu intinya Ibu. Jadi nanti untuk dosis-dosis untuk penting untuk pengaturan. Yang lain sudah? Satu aja dok? Atau monggo yang lain ada? Sudah ada ya? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah ada, saya anggap sudah paham semuanya ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak loh terkait hipertensi, karena itu resiko paling fatal itu kalau terjadi stroke. Nah itu yang apalagi yang nggak bergejala. Kalau yang sampai nggak ada gejala itu resiko terjadi tiba-tiba langsung nggak sadar itu stroke yang sudah nggak bisa apa-apa, itu yang harus dijaga jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang ingin disampaikan. Tadi sudah banyak sekali tentang hipertensi. Kalau misalnya masih ada yang mungkin takut di sini mau tanya, nanti pas panggil dokternya untuk lebih jelas lagi tanya. Insya Allah kalau dokter panggilnya juga kalau konsultasi enak yang sepuasnya yang belum paham tanyakan gitu. Ya, mohon maaf tadi yang pertanyaan berikutnya karena saya cuma 3, jadi mohon maaf yang lainnya belum dapat yang lagi. Mungkin itu aja yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.